Ini adalah untuk mempermudah antara kita, pemerintah dengan si peternak itu sendiri. Yang paling menyenangkan itu ketika kita maju bersama-sama. Kita maju, orang lain maju kan jadi senang semua kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Be Heritage Channel dengan program podcast Bukan Sekedar Obrolan. Bersama saya Nur Hikmah Fajri sebagai host hari ini. Dan di hari ini saya senang sekali karena bisa berkesempatan untuk ngobrol bersama salah satu tokoh di Kabupaten Lebak nih, yaitu Bapak Haji Ade Sumardi, SEMSI, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lebak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat selalu ya Pak ya, selalu semangat. Amin, amin. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngobrol mengenai wirausaha dan peternakan bersama Bapak Ade tentunya. Kabupaten Lebak adalah daerah pengembangan peternakan. Pemerintah pusat menunjuk Kabupaten Lebak sebagai daerah terbesar ke-7 tingkat nasional untuk peternakan kerbau. Bahkan di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten dengan populasi ternak kerbau terbanyak. Sektor peternakan di Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bukan hanya kerbau saja jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten Lebak, melainkan ada sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam pedaging, dan itik. Nah Bapak, saya ingin bertanya nih Pak, apa sih Pak program unggulan Kabupaten Lebak dari sektor peternakannya Pak? Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa pertanyaannya. Anak muda yang ingin tahu tentang peternakan, ini kan luar biasa. Untuk di Kabupaten Lebak, komoditas kita yaitu di bidang peternakan kita ada kerbau yang tadi disebutkan. Kerbau ini adalah merupakan unggulan ya, unggulan di Kabupaten Lebak khususnya Provinsi Banten. Di mana kerbau-kerbau kita ini kerbau terbaik, bahkan setiap 2 tahun sekali kita selalu ada karnaval kerbau. Nah itu salah satunya seperti itu, dan juga ada kontes kerbau juga. Ini salah satu untuk menumbuhkan peternak kerbau dan juga untuk menyemangati mereka. Dan selain itu juga ada ada ayam, ada kambing, ini semua. Bahwa Kabupaten Lebak ini yang sedemikian luas, termasuk di Provinsi Banten, ini jujur saja berarti hamparan hutannya kan masih banyak. Iya Pak. Masih daerah hijau. Iya. Nah berarti kita sangat cocok untuk peternakan. Sehingga peternakan apapun di Kabupaten Lebak itu sangat cocok. Ya alhamdulillah. Kita sekarang kerbau. Alhamdulillah kerbau terbaik kita. Ya kita sedang bagaimana juga selama ini kan ada keluhan-keluhan dari peternak. Pertama, areal yang sudah semakin menyempit. Nah berarti kita juga harus berpikir bagaimana agar kerbau atau peternakan kita tetap jalan, akan tetapi juga hasilnya ini juga harus maksimal. Gimana solusinya? Berarti yang awalnya diumbar, nah berarti sekarang kita harus punya lumbung pakan. Nah itu kita mengarah ke sana. Lumbung pakan ini untuk apa? Untuk semua jenis ya, terutama hewan-hewan kayak kerbau, sapi, terus kambing. Nah ini juga kita kembangkan. Berarti lumbung pakannya harus ada. Ini seperti itu. Berarti alam juga menjadi pendukung yang sangat penting ya Pak ya? Oh, sangat sekali. Nah Pak, sampai saat ini kan Kabupaten Lebak ini merupakan pemasok ternak kerbau untuk kebutuhan Idul Adha ya Pak ya di Provinsi Banten. Bapak, bagaimana sih pemerintah Kabupaten Lebak menjaga populasi kerbau agar tidak adanya pengurangan populasi, Pak? Ya, yang pertama adalah minat peternak itu sendiri. Ya, berarti yang harus kita pikirkan adalah bahwa beternak itu harus untung, bukan hanya rugi, bukan hanya kumuh dan sebagainya, tapi beternak harus untung. Yang awalnya anaknya tidak sekolah, ketika dia beternak maka bisa menyekolahkan anak. Yang awalnya dia tidak mampu berobat, ketika beternak maka dia harus mampu berobat. Harus seperti itu. Yang awalnya misalkan kesejahteraannya menurun atau ada di titik terendah, ketika dia beternak harus naik. Nah berarti kita harus berpikir bagaimana agar peternak itu menjadi harapan hidup untuk mereka. Nah berarti yang pertama adalah ada 3 kategori. Yang terpenting adalah bagaimana peternak itu punya ilmunya. Jadi kalau misalkan kalau kita ingin menguasai dunia, maka kita dengan ilmunya.
Kalau kita ingin akhirat dengan ilmunya, kalau dua-duanya dengan ilmunya, harus seperti itu. Iya. Man aroda fa'il bil ilmi, akhirat juga fa'il bil ilmi. Jadi dua-duanya fa'il bil ilmi. Jadi harus ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bibit unggul. Bibit unggul Bibit ya, Pak. yang unggul. Ketika peternak itu sudah punya ilmu, dikasih oleh pemerintah bibit yang unggul. Yang ketiganya apa? Tepat sasaran. Tepat sasaran itu apa? Jadi program pemerintah harus nyampe kepada peternak, bukan kepada orang yang mau nerima ternak. Siapa yang tidak mau dikasih ternak? Pasti semua mau. Akan tetapi siapa yang, apakah dia peternak? Belum tentu. Makanya di sini kita harus mendata berapa peternak yang ada di Kabupaten Lebak. Nah, itulah yang harus kita sambangi dengan 3 utama tadi. Kasih ilmu, kasih bibit yang unggul, dan juga betul-betul bahwa dia adalah peternak. Nah, baru itu. Ketika itu sudah ada, maka secara otomatis ini juga kita melangkah ke berikutnya. Apa yang dibutuhkan oleh peternak? Yang dibutuhkan adalah bagai pakannya. Oke. Pakannya berarti harus siapkan pakannya. Nah, pemerintah harus mendorong itu. Gimana? Yang saya katakan tadi, lumbung pakan harus ada. Iya, Pak. Dan juga bukan hanya pakan itu bukan hanya hijauan toh, tapi bagaimana juga kita juga maju kepada teknologi. Bagaimana awalnya pakan misalkan itu adalah hanya ngarit biasa, tapi bagaimana agar itu awet, jadi tahan lama, setahun 2 tahun. Nah, kita fermentasi, kita masuk situ. Nah, itu juga dengan ilmunya juga. Disitulah baru nanti peternak akan merasakan bagaimana nikmatnya peternak. Itu seperti itu. Yang akhirnya bisa menghasilkan pakan yang berkualitas juga ya, Pak ya. Pakan berkualitas, secara otomatis juga ternak yang berkualitas. Iya. Kalau ternak sudah berkualitas, maka dia akan mampu bersaing dengan peternak yang lain, sehingga kesehatan peternak juga akan naik. Itu tugas kita. Iya, Pak. Berbicara tentang pembibitan kerbau ya, Pak ya. Saya membaca nih, Pak, dari salah satu berita media online per tanggal 30 Juli 2020 bahwasannya Kabupaten Lebak itu tengah mengembangkan pembibitan kerbau, Pak. Sejauh apa sih, Pak, pengembangan program tersebut? Ya, itu yang dibina oleh Dinas Peternakan kita, ya. Tujuannya adalah agar pertama populasi tidak hilang. Ya, yang keduanya agar peternak juga betul-betul bahwa bibit itu bibit yang unggul. Makanya itu kewajiban pemerintah untuk menyediakan itu, sehingga nanti yang saya sampaikan tadi itu dikasih ke mereka. Makanya harus berlanjut. Kalau sudah demikian, insya Allah lah peternak juga akan sejahtera. Kita lakukan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana keberadaan kita, keberadaan pemerintah ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya peternak. Seperti itu. Bapak, apa sih, Pak, kendala yang dialami saat proses pengembangan peternakan khususnya di masa pandemi ini, Pak? Kendalanya adalah yang pertama, kita kan lumbung pakan yang belum masif, ya, itu satu. Terus yang keduanya, di masa pandemi ini jujur saja kriminal juga agak naik. Ya, secara otomatis juga pencurian ternak juga meningkat. Makanya saya sarankan kemarin bahwa nanti ada sifatnya itu komunal. Jadi peternak itu tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi dia berkumpul. Misalkan satu desa ada 5 peternak. Iya, Pak. Maka 5 peternak itu menjadi nyatu di dalam satu tempat. Nanti rondanya giliran. Nah, itu salah satu solusi. Iya, solusinya. Ya, misalnya kecamatan A. Oke, di situ peternaknya ada 200 orang. Maka peternak itu dia harus ngumpul di satu tempat sehingga untuk bagaimana mengawasi ternaknya. Sehingga masalah-masalah ini juga bisa teratasi. Di samping itu juga bagaimana kalau udah komunal seperti itu, bagaimana dia cara memberi pakan segala macam, saling sharing ilmu, itu kan akan mudah. Jadi ketika ada persoalan, misalkan ternaknya sakit dan sebagainya, kita tinggal ngoling dinas peternakan, dia akan turun ke tempat yang satu tempat itu sehingga mudah untuk diatasi. Seperti itu. Untuk kualitas kerbaunya sendiri, Pak, pada saat pandemi ini bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah karena peternak itu kan bosnya kan ternaknya itu sendiri. Ya, secara otomatis ya dia akan memperhatikan. Enggak ada masalah, alhamdulillah enggak ada masalah. Tidak ada masalah Nggak ya, ada Pak masalah. ya. Cuma di masa pandemi ini penurunan daya beli. Daya Sehingga beli. peternak yang awalnya misalkan dia mampu menjual ternaknya 10, nah ini paling juga setengahnya. Seperti itu. Tapi masih jalan lah. Ini Iya, yang saya dapat laporan dari teman-teman peternakan ya. Untuk mendukung program-program pengembangan peternakan di Kabupaten Lebak nih ya, Pak ya. Berapa sih, Pak, kira-kira anggaran yang dikeluarkan oleh Pemda Lebak untuk
memajukan program-program pengembangan peternakan, Pak? Oke, kalau anggaran, emang kalau Lebak ini kan kalau bicara anggaran dari pemerintah itu emang terbatas. Cuma kan kita anggaran itu ada terpadu ya, ada dari kabupaten, dari provinsi dan juga pusat. Tetapi begini, kalau bicara untuk pengembangan peternakan, bukan hanya anggaran toh dari pemerintah, tapi yang terpenting adalah bagaimana mendorong generasi muda untuk dia mau beternak. Itu dulu. Nanti ketika kemauannya ada, maka secara otomatis dia akan mendorong untuk usaha di bidang peternakan. Kalau sudah seperti itu, maka akan naik. Jadi tidak hanya didorong oleh anggaran pemerintah, nggak bakalan cukup anggaran pemerintah. Tapi bagaimana ini adalah mendorong keinginan masyarakat untuk beternak. Itu yang terpenting. Ya. Bagaimana dengan fasilitas layanan ternak, Pak, di Kabupaten Lebak? Ya. Apakah semuanya sudah ada gitu, Pak? Kita alhamdulillah walaupun masih terbatas, tapi belum full ya, tapi belum ideal. Tapi kalau untuk melayani para peternak, insya Allah peternakan kita sudah siap. Dokter-dokter yang profesional dan juga bertanggung jawab sudah ada, mantri-mantri peternakan sudah ada. Intinya, dan sekarang kita sudah ada grupnya, SPL namanya. SPL apa itu, Pak? SPL itu adalah Saduluran Peternak Lebak. Ya, artinya bahwa semua peternak, siapapun itu boleh masuk ke lembaga itu, sehingga di situ sharing bagaimana ternaknya ketika dibutuhkan oleh dokter dan sebagainya. Ini bisa sharing di grup itu. Ini adalah untuk mempermudah antara kita pemerintah dengan si peternak itu sendiri. Kalau dulu kan ada sekat, seolah jauh bahwa pemerintah peternak. Iya, padahal pemerintah ini melayani siapapun, termasuk para peternak. Makanya SPL ini adalah penyambung itu. Penyambung di mana peternak itu berkumpul di situ, sehingga keluhan peternak ini muncul di SPL. Sehingga nanti pemerintah ini tinggal masuk ke SPL, di mana dia akan melakukan pembinaannya. Jadi mempermudah. Ya, saya kira itu. Bisa dijelaskan, Pak, bagaimana teknis pelayanan dari fasilitasnya tersebut, Pak? Oh, itu biasanya ketika ada informasi dari peternak, maka pelayan kita, dinas kita itu langsung terjun ke lapangan, membawa obat yang dibutuhkan tentunya ya. Itu bisa langsung. Jadi mudah sekali sekarang. Pak, apakah Kabupaten Lebak ini bisa mencapai swasembada pangan daging, Pak? Saya hakul yakin ketika 3 faktor tadi kita laksanakan. Tercapai ya, Pak ya? Tercapai. Nah, kalau itu tercapai insya Allah. Karena sekarang jujur saja, kita kan masih dari luar. Iya. Ya, masih dari luar Lebak. Kebutuhan kurban kita kan sekitar 10-20 ribu ekor kambing dan kerbau sapi sebagainya. Tapi kan itu rata-rata paling di suplai dari kita hanya 20%. 80% itu dari luar. Nah, berarti kan prospek untuk berbisnis peternakan kan masih ada. Gitu. Oke, Pak. Nah, Pak, apa sih harapan Bapak ke depannya terkait pengembangan dunia peternakan khususnya di Kabupaten Lebak, Pak? Harapan saya yang pertama adalah bahwa beternak itu harus meningkatkan ekonomi rakyat. Ya. Ini seperti itu. Jadi beternak itu adalah keren dan oke. Bukan bau dan kucel, kumuh, nggak oke. Tapi beternak adalah keren. Keren itu dalam sisi apa? Pertama adalah kalau misalkan dari sisi kemiskinan, peternak harus menjadi sejahtera. Dari sisi itu, lihat itu aja dulu. Dari sisi keilmuan, peternak misalkan dia harus punya ilmunya. Gitu. Jadi makanya saya hakul yakin, kalau 3 faktor yang saya sampaikan tadi ini nyampe, maka saya hakul yakin Lebak akan menjadi swasembada. Yakin itu. Yakin sekali ya, Pak ya? Aku yakin. Bapak, saya ingin bertanya nih, Pak, tapi sebenarnya sedikit melenceng nih, Pak, dari peternakan. Boleh nggak, Pak? Boleh. Nih, Pak, Kabupaten Lebak kan terkenal akan pariwisatanya ya, Pak ya, seperti Karangbokor, Pantai Sawarna yang sudah sangat dikenal sekali oleh wisatawan luar ya, Pak ya. Di masa pandemi ini, bagaimana kondisi wisata di Kabupaten Lebak, Pak? Kita kan PSBB sekarang ya. Iya. Makanya secara otomatis ya kita stop dulu. Ya, itu mau tidak mau kita stop dulu sampai situasinya itu memungkinkan. Karena kesehatan masyarakat itu adalah yang terpenting. Ya, itu yang terpenting. Kalau misalkan apapun program kita, kalau rakyat tidak sehat seperti apa? Ya, makanya kita lihat peluang-peluang apa yang kira-kira bisa menyebabkan penyebaran COVID ini cepat, ya kita dorong untuk menyetop. Salah satunya adalah misalkan pariwisata. Kalau pariwisatanya itu mengundang kumpulan orang, ribuan orang ke situ lantas COVID itu tidak terkendali,
Nah ini juga harus kita ini kan juga, makanya solusinya ya stop dulu, atau misalkan kita kurangi dulu. Ya kan kita punya SK punya peraturan bupati kan, ada aturan mainnya di situ. Bagaimana misalkan sekian persen, terus bagaimana ketika warung dari jam sekian sampai jam sekian, ada aturannya. Makanya kita atur semua, ya termasuk wisata kita atur di situ di dalamnya. Saya kira itu. Lalu apa Pak dampak terbesar terjadinya pandemi untuk sektor pariwisata Pak? Oh sangat berdampak. Artinya kan ketika pandemi ini tidak segera selesai, secara otomatis masyarakat juga akan ragu datang ke situ, dan juga secara otomatis ya kebangkrutan di sektor ini. Nah ini juga harus kita akali juga. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan COVID segera selesai. Amin ya Allah. Karena visi misi kita kan wisata. Iya. Wisata dalam arti luas, ya, bukan hanya itu, tapi juga dalam arti yang sangat luas. Ya. Bapak dikenal juga nih sebagai pengusaha di bidang peternakan ya Pak ya, yang memproduksi susu ya Pak, yaitu Levi, Lebak Etawa Farm Indonesia ya Pak ya. Sejak kapan sih Bapak mulai usaha ternak kambing ini Pak? Sebenarnya saya tuh kalau dari peternakan dari kecil. Dari kecil ya saya hobi beternak kambing ya ke bawah sampai sekarang. Kalau untuk Etawa 2013 ke sini. Gitu. Berarti berangkat dari hobi ya Pak ya, hobi dari masa kecil. Hobi. Awalnya kan hobi. Nah, kalau untuk ke Etawa itu berawal dari keadaan. Keadaan waktu itu saya sakit. Nah, harus diasalakan oleh dokter minum susu kambing. Saya juga tidak tahu bahwa susu kambing itu bisa diminum awalnya. Saya nyari ke Bogor, kemana-mana. Ya udah dapat, ya saya ternak sendiri. Dari awal 3 ekor yang berkembang sampai sekarang. Gitu. Selain produk susu nih Pak yang ada di Levi ini, apalagi Pak produk yang disediakan di Levi ini Pak? Kita juga menyediakan bibitan kambingnya juga kita siapkan ya. Kalau misalkan ada yang mau bibit unggul kita juga siapkan. Juga susu juga kita siapkan juga ada. Ya selain susu kita juga sekarang berupaya untuk mengembangkan peternakan terpadu. Ini kita baru merancang tapi ini baru mimpi besar kita. Ini baru kita buat percontohan sedikit lah. Peternakan terpadu seperti apa? Di sini kan ada kambing, ada tanah untuk sayur-sayuran, dan juga ada kolam juga. Nah ini kita muter di situ. Jadi pupuk kambingnya bisa kita minum susunya, dagingnya, dan juga kotorannya bisa untuk jadi pupuk. Nah, dan juga pakannya kita kan bukan hanya pakan hijauan, tapi ada pakan tambahan. Nah sisanya pakan tambahan itu ini kita kasih ke ikan. Jadi tiga-tiganya berangkai di situ. Dan sayurannya kan bisa kita makan, sisa sayurannya bisa kembali ke ternak. Jadi kita muter sampai situ, ya. Mudah-mudahan bisa goal. Ini baru mimpi besar kita untuk mengembangkan atau ekspansi Levi. Semoga tercapai ya Pak. Amin. Pak nih, jika saya ingin mulai usaha di bidang peternakan ya Pak ya, kira-kira hal apa saja sih Pak yang perlu saya siapkan dan modalnya berapa sih Pak? Oke. Sebenarnya modalnya keinginan. Dan juga ya harus tanya dulu hobinya hobi apa. Kalau misalkan betul hobinya ternak apa? Itu ada pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita berasal dari hobi, itu pasti akan mencintai sesuatu yang kita suka. Nah, kalau berasal dari situ, secara otomatis juga akan sungguh-sungguh memelihara itu. Nah, kalau sudah tahu hobinya, maka secara otomatis harus melangkah kepada ilmu tadi. Nah, berarti ilmunya harus dibuat dulu. Ketika kita putuskan misalkan kambing, oke, saya sekarang akan berternak kambing. Pertanyaannya kambingnya kambing apa? Apakah untuk susu? Apakah untuk pedaging? Ya, atau untuk kontes? Oke. Kalau untuk susu berarti harus mulai belajar susu. Jenis kambing apa yang untuk susu? Harus tahu dulu jenis kambingnya. Iya Pak. Ada Etawa, ada Sanen dan sebagainya macam-macam. Ya. Putuskan itu. Nah kalau sudah diputuskan maka secara otomatis kita juga harus mencari ilmu di bidang itu. Kalau udah dapat ilmunya oke. Tetapi kalau di peternakan teorinya udah. Sekarang kalau kita hobinya putusan aja beli, jangan usah banyak-banyak dulu. 1, 2, 3 ekor urus aja itu dulu, baru tuh udah selesai lah. Sambil kita merawat ternak kita, sambil kita belajar atau mencari ilmu, itu bisa.
Dan juga tidak mahal. Menurut saya tidak mahal. Selama kita dengan sungguh-sungguh. Seawalnya dari hanya 3 ekor. 3 ekor ya Pak ya? Hanya 3 ekor kan berkembang. Ya, nggak mahal. Hanya nggak mahal. Makanya cocoklah kalau untuk anak muda ini. Makanya saya bilang anak muda jangan usah malu. Kalau dulu kenapa beternak itu bau, beternak itu kucel, dekil dan sebagainya, tidak untung? Ya karena tidak dengan ilmunya. Kalau beternak dengan ilmunya pasti untung, pasti tidak rugi dan pasti oke. Kalau dulu kan siapa perempuan-perempuan yang suka sama pemuda yang peternak? Nah jauh. Nah sekarang udah banyak tuh. Bahkan kambing itu ada yang miliaran juga harganya 1 ekornya. Kan seperti itu. Ya. Berarti kan sudah ini lagi. Artinya beternak itu keren, oke lah. Bagi saya. Mudah-mudahan ini juga anak muda bisa mendorong ke sana. Saat ini ada berapa Pak kambing yang ada di peternakan Bapak? Sedikit sih, karena kan kita juga kalau ada yang mau kan kita lepas, ya. Tapi tidak hanya lepas begitu saja, kita juga harus dikasih ini juga, kasih ilmunya. Kita tanya dulu kalau ada orang yang mau beli ke sini, kita tanya, Bapak hobi ternak kambing? Betul, saya hobi. Beneran hobi? Oke. Kalau hobi, yuk, Bapak pilih mau yang mana. Ini yang mau kita lepas. Nah, kalau sudah itu caranya seperti ini. Jadi kita ajarin, bukan hanya melepas kambing dijual begitu saja, tidak. Tapi kita ajarin. Diberikan ilmunya ya Pak ya? Kita ajarin, pakannya seperti ini, ukuran seperti ini. Biar apa? Biar semuanya juga bermanfaat. Jadi jangan sampai orang lain membeli kambing dari kita tidak dikasih ilmunya, ya, tidak ada manfaatnya, percuma. Iya. Karena ingin kita itu kan nular ya. Karena target kita adalah Lebak menjadi lumbung ternak. Bapak, apa sih keunggulan dari usaha peternakan kambing dengan peternakan yang lainnya Pak? Dan boleh ada bocoran gak sih Pak, kira-kira berapa sih omset per bulannya? Kalau kelebihan beternak kambing, sebenarnya gini, semua ternak banyak sama kelebihannya ya, ada kelebihannya. Pada punya kelebihan. Beternak kerbau kalau dia ada kelebihannya. Jadi semua saling. Ya, jadi menurut saya yang mana yang lebih unggul, semuanya unggul. Yang penting kita tekuni aja hobi kita di mana. Makanya saya tidak mengarahkan kepada peternak harus beternak kambing, tidak. Kalau hobinya kerbau, silahkan kembangkan kerbau, tapi dengan sungguh-sungguh beternak kerbau. Kasih ilmunya, cari ilmunya, bibit yang unggul. Kalau mau beternak ayam, cari ayam yang betul-betul unggul, sehingga menghasilkan dari situ. Kalau hobinya kambing, oke. Kambing mau yang seperti apa? Nah, jadi semuanya itu adalah punya keunggulan masing-masing. Karena Allah menciptakan ini kan untuk kemaslahatan umat kan, untuk kemaslahatan manusia. Jadi semuanya kan. Kalau bicara kambing, keunggulannya apa? Kenapa saya bisa etawa? Karena ada tiga ini ya, sekaligus ini ada 3 keuntungan. Yang pertama, saya bisa ambil susunya. Karena kan awalnya susu ini kan bukan untuk dijual, untuk konsumsi saya dan keluarga. Karena produksinya alhamdulillah meningkat, sehingga kan bisa kita pasarkan kan. Nah, berarti susunya bisa kita ambil. Yang kedua, dagingnya. Nah, dagingnya bisa kita ambil juga. Dan ini posturnya kan besar-besar. Kalau kambing biasa itu harganya misalkan hanya 1 juta, 1,5 juta. Nah, kalau etawa ini kalau yang gede posturnya kan 10 juta ke atas. Ya, kalau yang udah gede ya. Nah, untuk kurban juga bisa. Yang lebih ini lagi ada juga untuk kontes. Nah, kita konteskan kan, itu untuk seni juga ya, seninya kita dapat, susunya kita dapat, dagingnya kita dapat. Bapak bisa berikan tips-tips nih Pak untuk pengusaha pemula yang masih merintis dalam usaha peternakan Pak? Oke, yang pernah tip dari saya adalah jangan pernah gengsi Jangan pernah gengsi ya, karena apapun yang kita geluti kita harus yakin bahwa itu adalah betul-betul titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita beternak ini, Allah menitipkan peternakan ke kita. Rawatlah dengan sebaik-baiknya. Kalau dirawat dengan baik, maka akan ada keberkahan. Yakin itu. Harus seperti itu ya. Jadi apapun yang Allah titipkan kita, rawat, kita syukuri. Bentuk syukur kita sebagai peternak apa? Rawat ternaknya dengan baik. Itu bentuk syukur. Kalau misalkan kita tidak merawat kambingnya atau ternaknya dengan baik, secara kita tidak bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur, maka secara otomatis hasilnya juga akan bagus. Yang keduanya apa? Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Cari dimanapun ilmu, ke siapapun, sehingga nanti betul-betul bahwa
pendapatan kita juga akan meningkat terus. Ya. Dan juga ketika ilmu didapat, jangan dipegang sendiri, kembangkan ke yang lain. Ya, kita harus berbagi ilmu. Kasih, ketika misalnya ada peternak yang nanya ke kita, jangan pelit tentang ilmu, kasih lagi aja. Nanti juga akan berkembang terus. Ya, jadi tidak usah takut bahwa kita ngasih ilmu ke orang, perusahaan kita akan bangkrut. Tidak, justru itu akan menambah saudara dan akan menambah rezeki di situ. Jadi keberkahan itu akan naik. Harus seperti itu, ya. Karena jujur saja kan, ketika yang paling menyenangkan itu ketika kita maju bersama-sama. Kita maju, orang lain maju kan jadi senang semua kan. Sehingga kesejahteraan jadi secara menyeluruh. Jadi bukan hanya tok sendiri. Buat apa senang sendiri kan nggak enak. Iya. Ya, harus seperti itu. Ya. Bapak, jika ada yang mau beli produk Levi ya Pak ya, bisa pesan di mana Pak? Bisa dihubungi kemana Pak? Oke, kita ada kiosnya depan, ya, ada kios khusus dan juga ada ininya juga, ada nomor teleponnya, WhatsApp juga ada, ya, nanti bisa sangat mudah lah. Iya. Ya, Nanti ada di bawah sini ya. Oke, Nanti ada di bawah sini. Bapak, terakhir nih Pak, bisa promosikan channel kita Pak? Oke. Channelnya itu Be Heritage Channel Pak. Be Heritage Channel. Iya Pak. Saudara-saudara sekalian, ini saya didatangi oleh anak-anak muda yang luar biasa dengan membawa yang namanya adalah Be Heritage Channel. Ini luar biasa. Maka untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Be Heritage Channel dan makin keren dan makin oke. Terus maju, Lebak maju, Indonesia maju. Keren. Makasih Pak, jangan lupa subscribe gitu Pak. Jangan lupa ya. Oke. Oke teman-teman semuanya, obrolan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Haji Ade Sumardi SEMSI yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Semoga di lain kesempatan saya bisa mengobrol lagi dengan Bapak ya Pak ya. Boleh. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Sejauh apapun jalan yang kita lalui pasti berujung. Selesaikanlah apa yang kita mulai, maka kita akan menikmati hasilnya dengan orang-orang yang kita cintai. Sakitu nu kapihatur, hampura anu kasuhun, hatur nuhun, rahayu dulur. Stay safe dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.